Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Puspita Dewi dengan NIM B1D210011. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi struktur konstruksi 4 yang berjudul Sistem Struktur Frame Shear Wall. Pertama, ada pengertian frame shear wall struktur merupakan salah satu sistem struktur bangunan yang menggabungkan elemen frame atau rangka dengan elemen dinding geser atau shear wall. Dalam sistem ini, frame atau rangka bertanggung jawab untuk menahan beban gravitasi seperti beban, atap, dan lantai. Sedangkan dinding geser atau shear wall bertanggung jawab untuk menahan gaya lateral seperti angin atau gempa. Gabungan kedua elemen ini memberikan kekuatan struktural yang baik dalam menanggapi beban-beban lateral. Lalu ada fungsi frame shear wall, yaitu untuk memberikan kekuatan struktural yang baik dalam menanggapi beban-beban lateral seperti gaya angin dan gempa. Frame atau rangka bertanggung jawab menahan beban gravitasi, sementara dinding geser atau shear wall bertanggung jawab menahan gaya lateral. Gabungan kedua ini memastikan kestabilan bangunan dan perlindungan terhadap potensi bahaya dari gaya lateral yang dapat terjadi selama masa pakai bangunan. Selanjutnya ada metode frame shear wall mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam desain dan konstruksi sistem struktural bangunan yang melibatkan kombinasi antara frame atau rangka dan dinding geser atau shear wall. Berikut adalah beberapa metode frame shear wall yang umum digunakan. Yang pertama ada rangka beton bertulang dengan dinding geser beton bertulang. Ini adalah metode yang umum digunakan di mana rangka beton bertulang dikombinasikan dengan dinding geser beton bertulang. Dinding geser biasanya ditempatkan di sepanjang bangunan atau di area-area kritis yang memerlukan kekuatan tambahan. Untuk yang kedua, ada rangka baja dengan dinding geser beton bertulang. Metode ini melibatkan penggunaan rangka baja untuk menahan beban gravitasi, sedangkan dinding geser terbuat dari beton bertulang. Ini adalah kombinasi yang umum digunakan untuk bangunan tinggi, karena kekuatan dan kekakuan yang diberikan oleh kombinasi kedua material ini. Dan yang ketiga ada rangka kayu dengan dinding geser atau plywood. Untuk bangunan bertingkat rendah atau sedang, metode ini dapat digunakan di mana rangka kaku digabungkan dengan dinding geser yang terbuat dari papan atau plywood. Ini sering digunakan dalam konstruksi bangunan residensial. Yang terakhir ada metode rangka baja dengan dinding geser prafabrikasi. Dalam metode ini, rangka baja digabungkan dengan dinding geser prafabrikasi yang diproduksi di pabrik. Dinding geser ini dapat terbuat dari berbagai material seperti beton pracetak atau panel baja yang diperkuat. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu tergantung pada kebutuhan desain, biaya, dan lingkungan konstruksi. Pemilihan metode frame shear wall harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kekuatan struktural, kekakuan, biaya, dan waktu konstruksi. Selanjutnya ada contoh bangunan tinggi yang menggunakan sistem frame shear wall. Yang pertama ada Shanghai Tower di Shanghai, Tiongkok. Salah satu pencakar langit tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai lebih dari 600 meter. Sistem strukturnya didasarkan pada kombinasi rangka baja dengan dinding geser beton bertulang. Bangunan ini juga dirancang dengan teknologi canggih untuk menanggapi beban lateral yang besar seperti angin dan gempa. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Marshall Strabala, Jun Xia, Arthur Gester. Untuk contoh yang kedua ada Petronas Towers, Kuala Lumpur, Malaysia. Sepanjang pencakar langit ikonik yang menggunakan sistem rangka baja bertulang dengan dinding geser beton bertulang untuk menanggapi beban lateral yang besar di daerah yang rentan terhadap gempa.
Menara ini dirancang oleh arsitek Argentina, Amerika Casarpelli. Desain ini menggabungkan elemen-elemen Islamik tradisional dengan gaya kontemporer. Dan contoh terakhir ada bangunan frame servo, ada Abraj Al Bait Clock Tower, Makkah, Arab Saudi. Menara tertinggi di kompleks ini dengan tinggi 601 meter atau 1972 kaki dan total luas permukaan 32.000 meter persegi. Kompleks bangunan ini dirancang oleh para arsitek dari Dar Al-Handasah Architects. Desainnya mencerminkan arsitektur Islam modern dengan sentuhan kontemporer. Struktur utamanya terbuat dari baja dan beton bertulang, dengan fasad yang indah. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.